Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan Ibu dalam video pembelajaran kelas 6, tema 1, selamatkan makhluk hidup, subtema 1, tumbuhan sahabatku, pada pembelajaran yang kedua. Dalam pembelajaran yang kedua, terdapat muatan pembelajaran PPKN, yaitu tentang penerapan sila pertama dan sila kedua Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian muatan pembelajaran SBDP, yaitu tentang mengenal karya seni patung. Pancasila merupakan dasar negara Republik Indonesia. Nilai-nilai dalam sila-sila Pancasila adalah pedoman berbangsa dan bernegara bagi rakyat Indonesia. Dengan mengamalkan sila-sila Pancasila, rakyat Indonesia diharapkan dapat hidup secara rukun, damai, dan sejahtera. Berikut bunyi sila pertama Pancasila, ketuhanan yang Maha Esa. Sila pertama Pancasila mengandung makna bahwa bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Sila ini juga menunjukkan bahwa Indonesia adalah bangsa yang religius. Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila pertama Pancasila. Yang pertama adalah bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa. Mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan, mengakui kebebasan memeluk agama dan menjalankan ibadah masing-masing, serta menghormati dan saling menjaga kerukunan antar pemeluk agama. Penerapan sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari, contohnya antara lain menjalankan sholat bagi yang beragama Islam, merawat tanaman di sekitar rumah dan sekolah, menyayangi hewan peliharaan, mempersilahkan teman yang ingin beribadah. Salah satu nilai yang terkandung dalam sila ketuhanan yang Maha Esa adalah mensyukuri segala yang ada di alam semesta yang merupakan anugerah Tuhan. Apa saja kira-kira yang perlu disyukuri tentang ciptaan Tuhan yang ada di sekitar kita? Yang pasti adalah kita harus mensyukuri anugerah Tuhan berupa tumbuhan. Misalnya yang pertama, kita harus merawat tumbuhan yang ada di sekitar kita. Yang kedua, kita tidak merusak tanaman. Yang selanjutnya, kita juga harus memanfaatkan tumbuhan dengan bijaksana dan tidak berlebihan. Dan contoh berikutnya, misalnya kita tidak menebang tanaman atau tumbuhan yang sedang berbunga atau berbuah dan lain-lain. Yang selanjutnya, apa sih yang harus kita syukuri anugerah Tuhan yang ada di sekitar kita ini? Setelah tumbuhan, tentu saja adalah hewan atau binatang. Apa cara yang kita tunjukkan untuk mensyukuri anugerah Tuhan berupa binatang ini? Misalnya, kita harus memelihara dan menyayangi binatang. Yang kedua, kita tidak boleh menyakiti, terlebih lagi jangan sampai kita menyiksa binatang. Terakhir, seperti halnya tumbuhan, kita juga sebaiknya memanfaatkan hewan dengan bijaksana dan tidak berlebihan supaya hewan dan tumbuhan ini dapat selalu lestari dan tidak punah. Selanjutnya adalah bunyi sila kedua Pancasila, yaitu sila yang berlambangkan dengan gambar rantai emas, yaitu bunyinya kemanusiaan yang adil dan beradab. Sila kedua Pancasila mengandung makna adanya pengakuan terhadap persamaan derajat antar sesama manusia dan bahwa setiap warga negara memiliki hak dan kewajiban.
Berikut nilai-nilai yang terkandung dalam sila kedua Pancasila. Yang pertama, mengakui persamaan derajat antar sesama manusia, mengakui persamaan hak dan kewajiban antar warga negara. Selanjutnya, mengembangkan sikap tenggang rasa, saling menyayangi sesama manusia, serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan. Adapun contoh penerapan sila kedua Pancasila antara lain adalah yang pertama, bersikap adil terhadap teman, tidak berpihak karena adanya perbedaan agama, suku, ataupun status sosial. Contoh yang kedua, misalnya menengok teman yang sedang sakit. Yang ketiga, kita memberikan bantuan kepada korban bencana alam. Kemudian kita akan melanjutkan pendalaman materi muatan pembelajaran SBDP mengenai karya seni patung. Karya seni rupa terdiri atas karya seni 2 dimensi dan 3 dimensi. Yang dimaksud karya seni 2 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki dua ukuran, yaitu panjang dan lebar, seperti lukisan dan kain batik. Sedangkan karya seni 3 dimensi adalah karya seni rupa yang memiliki 3 ukuran, yaitu panjang, lebar, dan tinggi, atau memiliki ruang. Karya seni 3 dimensi ini biasanya dapat dilihat dari segala arah. Contoh dari karya seni 3 dimensi salah satunya adalah patung. Berdasarkan bentuknya, patung dibagi menjadi 2 jenis, yaitu bentuk figuratif dan non-figuratif. Bentuk patung figuratif adalah patung yang nyata dalam perwujudannya, seperti bentuk alam yang meliputi bentuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Bentuk non-figuratif adalah bentuk patung yang terlepas dari bentuk alam atau bentuknya abstrak, seperti menampilkan bentuk garis, lengkungan, bulat, atau memanjang. Adapun fungsi patung diantaranya adalah yang pertama sebagai patung religi, yang kedua sebagai patung monumen, sebagai patung arsitektur, sebagai patung dekorasi, dan fungsi patung sebagai patung seni. Demikian pembelajaran kita hari ini. Semoga bisa difahami dan kalian bisa mengerjakan tugas dengan baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.